Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu masyarakat Desa Catur Harjo? Perkenalkan, nama saya Manda Indurasmi. Dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat jurusan manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia tahun 2020, dalam video ini kita mencoba merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak dan Ibu kirimkan kepada kami mengenai topik kiat dan pelatihan pembukuan bagi BUMDes yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Fauziah, Ibu Nur Rahmatri Utami, dan Bapak Zainal Arifin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada acara pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh jurusan manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apa kabar masyarakat Catur Harjo, Bantul, Yogyakarta? Semoga semua dalam keadaan sehat, sejahtera selalu. Adapun topik yang diangkat kali ini yaitu tentang akuntansi BUMDes sebagai alat pertanggungjawaban pengelola, kiat dan pelatihan pembukuan bagi BUMDes Catur Harjo, Bantul, Yogyakarta. Izinkanlah saya sebelumnya untuk memperkenalkan para pemateri kali ini. Beliau-beliau di samping saya, Bapak Zainal Arifin dan Ibu Nur Fauziah, dan saya sendiri, Nur Rahmatri Utami. Pak Zainal, sebetulnya seberapa penting sih akuntansi ini bagi BUMDes? Ya, Bu dan pengelola BUMDes yang saya hormati, paling tidak itu ada dua alasan ya, mengapa pengelola BUMDes itu harus tahu sekaligus harus membuat laporan akuntansi. Yang pertama terkait dengan dana yang dipakai. BUMDes itu kan memakai dana desa, barangkali juga memakai dana masyarakat sebagai investor. Nah, satu-satunya alat yang bisa digunakan untuk mempertanggungjawabkan dana itu adalah laporan akuntansi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengelola BUMDes ini kan harus dinilai kinerjanya, apakah baik atau cukup atau bahkan kurang. Nah, nilai ini akan menjadi dasar untuk kompensasi ke pengelola atau bahkan untuk rekomendasi apakah si pengelola itu pantas dipakai lagi tahun depan atau tidak. Nah, ukuran yang paling objektif untuk menilai kinerja itu adalah laporan yang berbasis laporan akuntansi. Nah, kemudian sedikit ya tentang laporan akuntansi. Laporan akuntansi itu sebetulnya standarnya sama. Meskipun mungkin BUMDes itu punya unit bisnis yang berbeda-beda. Nah, bisa jadi di BUMDes ini itu punya usaha catering, punya angkringan, punya penyewaan gedung gitu ya. Mungkin punya jasa pembayaran listrik gitu ya. Nah, itu memang bermacam-macam, tetapi sesungguhnya secara prinsip laporannya itu mirip, mungkin detailnya akan beda, kira-kira begitu. Kemudian kira-kira bentuk laporan keuangannya seperti apa ya Pak Zainal? Ya, laporan keuangan itu sebetulnya hanya ada 4 ya, dan secara mudah gini. Yang pertama itu laporan yang melaporkan laba perusahaan. Nama laporannya adalah laporan laba rugi. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua itu yang melaporkan modal BUMDes. Namanya laporan perubahan modal. Kemudian yang ketiga adalah laporan harta atau aset. BUMDes itu punya aset berapa? Itu dilaporkan di laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Dan terakhir itu melaporkan uang. Nah, di istilah akuntansi, uang itu diganti dengan nama kas. Jadi nama laporannya adalah laporan arus kas. Nah, berikut ini mungkin ada tayangan ya yang terkait dengan masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu pengelola BUMDes bisa melihat di tayangan, ini contoh laporan laba rugi. Jadi di atas itu ada pendapatan. Ada pendapatan usaha catering, angkringan, pengelola sampah, wisata gitu ya. Nah, setelah itu pendapatan itu akan dibandingkan dengan beban atau biaya pegawai, listrik, macam-macam ya.
Nah, pendapatan dikurangi dengan beban usaha, kita dapatkan laba. Jadi sesimpel itu. Jadi laporan laba rugi itu ya pendapatan dikurangi biaya-biaya ketemu laba bersih. Kemudian laporan yang kedua, perubahan modal. Ini juga simpel. Awalnya modalnya berapa, kemudian dapat laba berapa dari laporan sebelumnya tadi ya. Kemudian kalau ada yang diambil berapa, maka sisa yang terakhir itu kita sebut modal akhir. Jadi dari sini kita bisa melihat perkembangan modal perusahaan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, nah ini laporan posisi keuangan atau neraca itu selalu ada dua sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri itu menggambarkan harta, sisi kanan itu menggambarkan sumbernya dari mana. Jadi kalau ini itu berupa potret ya. Jadi bisa dipotret per tanggal tertentu. Jadi misal di sini per 1 Januari awal. Ketika BUMDes itu baru berdiri, modal awalnya sekian. Nah, modal itu bisa berupa uang, bisa berupa peralatan. Yang penting kanan dan kiri itu sama. Dan nanti pada tanggal berikutnya itu sudah isinya berubah. Sumber modalnya mungkin bisa nambah utang gitu ya. Peralatannya nambah, kasnya nambah gitu ya. Nah, di posisi yang paling akhir itu nanti memasukkan laba tahun berjalan. Nah, itu yang per 31 Desember. Ya, tetap apapun kapanpun dipotret itu kanan dan kiri jumlahnya sama. Nah, yang terakhir ini yang paling mudah karena ini dipakai di mana-mana, di RT pakai ini, di masjid pakai ini, ya membandingkan antara uang masuk dan uang keluar. Jadi masuknya berapa, dari mana saja, kemudian keluarnya untuk apa saja, sehingga kemudian paling bawah itu ketahuan saldo akhirnya berapa. Nah, jadi sesimpel itu. Tapi itu baru gambaran sampul mukanya gitu ya. Belum masuk ke isinya. Nah, kalau isinya seperti apa, ini Bu Ut ini yang tahu lebih jelas. Silakan Bu Ut. Ya, baik, saya akan melanjutkan. Dalam sebuah bisnis, sebagaimana berlaku juga pada BUMDes, yang perlu diperhatikan pertama kali adalah bahwa seluruh kegiatan perlu didukung oleh segala sarana prasarana yang diperlukan. Sarana prasarana dalam kegiatan bisnis disebut dengan harta atau aset. Di sisi lain, dalam rangka menyediakan seluruh harta atau aset tersebut, perlu dipikirkan dari mana sumber dana yang digunakan. Dalam akuntansi, hubungan aset dengan sumber dana digambarkan sebagai persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi tersebut adalah harta atau aset sama dengan utang ditambah modal atau ekuitas. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah total harta atau aset harus sama dengan jumlah total sumber dana yang digunakan. Harta atau aset terdiri dari harta atau aset lancar yang dapat berupa kas bank, piutang, atau persediaan. Dan harta atau aset tetap, contohnya berupa kendaraan, peralatan, bangunan, tanah, atau dapat pula berupa aset intangible seperti hak paten dan merek dagang. Sumber dana utang dapat dibedakan menjadi utang lancar seperti utang dagang, utang gaji, utang pajak, serta utang jangka panjang seperti utang bank dan obligasi. Sedangkan sumber dana modal atau ekuitas dapat berasal dari investasi desa, investasi masyarakat, dan laba ditahan. Kalau begitu, sebelum kita melakukan proses penyusunan laporan keuangan seperti yang tadi ditunjukkan oleh Pak Zainal, kita perlu terlebih dahulu memahami apa sih transaksi itu, begitu Bu? Ya, betul, benar sekali Bu Nur Fauzia. Jadi transaksi adalah peristiwa atau aktivitas bisnis yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta. Terdapat dua jenis transaksi dalam bisnis, transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. Transaksi penerimaan dibedakan menjadi tiga. 1. Penerimaan pendapatan, contohnya pendapatan usaha, pendapatan margin bank, pendapatan diskon, dan pendapatan lain. 2. Penerimaan pendanaan, dapat berupa penerimaan utang dan setoran modal. Yang ketiga, penerimaan penjualan aset. Kemudian transaksi pengeluaran dapat pula dibedakan menjadi tiga. Pengeluaran biaya,
Contohnya biaya-biaya upah, gaji, supplies, depresiasi, pemasaran, bunga, pajak, dan biaya lain-lain. 2. Pengeluaran pengadaan mencakup pembelian bahan dan pembelian alat serta sarana dan prasarana. 3. Pengeluaran pendanaan bisa berupa pengembalian utang dan pembayaran dividen. Ya, angka-angka itu kan perlu ada buktinya ya. Nah, buktinya yang harus dilampirkan apa ya kira-kiranya? Baik Pak Sena, jadi sebelum melakukan pencatatan, perlu disiapkan semua dokumen yang menunjukkan bukti-bukti transaksi, baik bukti transaksi internal maupun transaksi eksternal. Jenis-jenis dokumen dari bukti-bukti itu yaitu bisa berupa 1. Kwitansi. Kwitansi adalah dokumen yang merupakan bukti terjadinya pembayaran maupun penerimaan sejumlah uang. 2. Nota merupakan bukti suatu transaksi pembelian atau penjualan barang yang dilakukan secara tunai. Untuk yang bersifat non-tunai dapat berupa nota debit untuk pengurangan utang dan nota kredit untuk pengurangan piutang. 3. Faktur atau invoice. Faktur atau invoice merupakan bukti tertulis yang terkait dengan penjualan barang lengkap dengan jumlah dan harganya. Yang keempat, cek, yaitu dokumen atau surat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank kepada bank agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertera pada surat kepada pembawanya. Yang kelima, biliet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Dan yang terakhir, bukti memorial merupakan bukti transaksi internal yang dibuat oleh suatu bisnis. Selanjutnya, bagaimanakah proses pelaporan keuangan BUMDes itu dilakukan? Nah, berikut ini uraian selengkapnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Nur Fauziah. Matur nuwun Bu Ut, saya akan membahas tentang siklus akuntansi. Yang namanya siklus itu adalah proses gitu ya. Kalau proses itu tadi Bu Uut sudah cerita tentang dokumen. Nah, ini saya akan cerita dari dokumen itu ada sampai dengan laporan keuangan yang sudah diberikan contoh oleh Pak Zainal tadi. Jadi ini satu kesatuan yang outputnya adalah laporan keuangan. Kalau kita bicara tentang dokumen yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Uut, jadi dokumen dari transaksi bisnis itu awalnya adalah harus kita identifikasi, harus kita analisis apakah ini bukti yang valid dan seterusnya. Catatan pertama dalam proses akuntansi atau siklus akuntansi adalah dicatat dalam jurnal. Saya cerita secara garis besar dulu, kemudian kita masuk ke buku besar, kemudian kita masuk ke neraca saldo. Nah, setelah di neraca saldo ini sebenarnya sudah bisa kita langsung membuat laporan keuangan. Cuma kalau ada data atau transaksi usaha, transmisi bisnis yang belum tercover, yang belum tercatat di dalam jurnal, maka saldo-saldo yang ada di neraca ini harus disesuaikan terlebih dahulu, baru kita buatkan laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan inilah yang nantinya akan dipakai. Tadi Bu cerita tentang sumber dananya, Pak Zainal juga cerita tentang sumber dananya dari desa atau investasi dari masyarakat. Inilah bukti pertanggungjawaban pengelola usaha kepada pihak-pihak yang memberikan investasi. Atau mungkin misalnya nanti BUMDes Catur Harjo akan memperbesar usahanya dengan mencari pinjaman ke bank. Laporan keuangan ini dibutuhkan oleh pihak bank. Nah, kita pertama masuk ke jurnal. Apa sih itu jurnal? Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan yang dicatat secara kronologis. Apa yang dinamakan dengan kronologis? Itu harus urut waktunya, tidak boleh melompat. Misal tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 7, tanggal 5 belum tercatat, tidak boleh seperti itu. Harus dicatat berdasarkan urut waktu terjadinya. Dan harus menunjukkan akun mana yang didebit bertambah berkurang, mana yang dikredit beserta dengan jumlahnya. Nah, setelah dicatat dalam jurnal, kita masukkan ke dalam buku besar. Apa sih itu buku besar? Buku yang berisi kumpulan dari data yang sudah dicatat dalam jurnal tadi. Nah, pertanyaannya, kenapa harus kita buat buku besar?
Kita lihat fungsi dari buku besar. Satu, sebagai alat untuk meringkas data yang sudah ada di jurnal tadi. Yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah dari masing-masing. Namanya akun, nanti kita cerita tentang akun. Yang ketiga, lebih memudahkan penggolongan aktivanya. Yang terakhir, ini yang paling penting adalah sebagai sumber atau informasi untuk membuat laporan keuangan. Karena output akhirnya adalah laporan keuangan. Makanya kita perlu membuat buku besar setelah mencatat dalam jurnal. Sekarang kita lihat apa saja akun yang ada di dalam buku besar. Ada 2 kelompok akun dalam buku besar. Yang pertama adalah akun real, yang kedua adalah akun normal. Akun real itu ada akun aset, ada akun kewajiban, ada akun modal. Sedangkan akun normal adalah ada akun pendapatan dan akun beban. Nah, tadi Pak Zainal sudah menunjukkan laporan keuangan, ada laporan laba rugi, ada neraca. Neraca itu isinya adalah akun aset, ada kewajiban, ada modal. Artinya apa? Neraca itu isinya adalah akun-akun real, ya. Sedangkan pendapatan, beban itu ada di laporan laba rugi, itu merupakan akun-akun normal. Oke, sekarang saya kasih contoh transaksi. Tapi tadi Pak Zainal menunjukkan laporan keuangan itu BUMDes secara keseluruhan ya Pak ya. Betul. Oh, bisnis usahanya apa saja Pak Zainal? Banyak itu ya. Mungkin bisa dicontohkan angkringan. Oh ya, oke. Saya kasih contoh angkringan. Kenapa saya diminta untuk memberi contoh angkringan? Karena Pak Zainal tahu saya suka makan di angkringan. Lain kali saya ajak Pak Zainal, Bu Uut, untuk makan di angkringan Catur Harjo Mbantul. Siap, Bu. Saya orang Bantul, jadi orang bilangnya tuh Mbantul. Diawali dengan tanggal 3 Januari, misal BUMDes Catur Harjo mendirikan usaha dengan menyerahkan dana sebesar 10 juta rupiah kepada pengelola angkringan. Ya, nah di saat BUMDes sudah menyerahkan dana, maka sudah ada pemisahan harta kekayaan antara BUMDes dengan pengelola angkringan. Udah nggak boleh diambil lagi. Ya, kalau diambil maka nanti akan dicatat mengurangi investasinya BUMDes. Jurnalnya kita catat, kasih debit 10 juta, modal kredit 10 juta. Berikutnya misalnya tanggal 5 Januari, ya. Pengelola angkringan membeli perlengkapan dan peralatan masing-masing 500.000 dan 3 juta rupiah. Perlengkapan itu adalah bahan habis pakai. Maka kita catat perlengkapan di sebelah debit 500.000, peralatan sebelah kredit 3 juta, kasnya di belah kredit 3,5 juta rupiah. Kita bayarkan 3,5 juta. Berikutnya misalnya tanggal 15 Januari, pengelola angkringan terima hasil nih. 10 hari pertama baru dilaporkan sebanyak 750.000. Berarti kas, kita terima kas. Tadi Pak Zainal bilang uang dalam akuntansi dicatat namanya kas. Kas 750.000, ada pendapatan jasa sebesar 750.000. Berikutnya lagi bayar gaji, ya, dibayar gaji sebesar 200.000. Kita catat gaji pegawai 200.000 debit, kas sebelah kredit 200.000. Misalnya juga dibeli perlengkapan tanggal 16 Januari, perlengkapan yang terpakai sebanyak 300.000, artinya dari bahan habis pakai yang tadi kita punya, ternyata yang sudah kita pakai sampai dengan saat tanggal 16 ini 300.000, berarti dianggap sebagai beban perlengkapan. Perlengkapan itu bahan habis pakai. Jadi perlengkapannya berkurang, tapi ada beban. Beban perlengkapan di debit, perlengkapannya berkurang, di kredit 300.000. Terakhir misalnya transaksinya, ya perusahaan BUMDes merasa, pengelola angkringan merasa nih butuh kendaraan nih, beli kendaraan nggak punya duit, belilah secara kredit, beli kendaraan secara kredit 6,5 juta. Sekarang kita punya kekayaan, aktiva baru namanya kendaraan, cuma kasnya nggak keluar karena nggak bayar, masih pinjam. Utang sebesar 6,5 juta rupiah. Nah, kalau semua sudah dicatat ke dalam jurnal, tadi saya katakan kita posting, kita buatkan masing-masing akun itu wadahnya sendiri, tempatnya sendiri, kas, modal, dan seterusnya. Contoh, kita masukkan kas, kita buatkan kas. Tanggal 3 Januari,
pengelola angkringan terima 10 juta rupiah dan seterusnya. Nampak di kas tanggal terakhir dari terima 10 juta, kemudian beli perlengkapan peralatan 3,5, menerima pendapatan penjualan angkring 750, kemudian bayar gaji 200, ternyata di akhir kasnya tinggal 7.050.000. Nah, inilah nanti yang akan muncul di neraca saldo. Kalau tidak ada penyesuaian, inilah 7.050.000 yang akan muncul di laporan keuangan kas di sisi aktiva. Kita lihat neraca saldonya berikutnya. Jadi semua kita buatkan, modal kita buatkan, gaji pegawai kita buatkan, semua masing-masing kita buatkan. Setelah itu baru kita masuk ke neraca saldo. Apa sih itu neraca saldo? Neraca saldo adalah daftar yang berisi saldo-saldo dari semua akun tadi yang sudah kita buat tadi. Mengapa kita harus membuat neraca saldo? Satu, untuk menguji, benar nggak sih debit kreditnya yang buku besar tadi sudah sama nggak? Udah balance nggak? Yang kedua tadi, fungsi buku besar, informasi untuk menyusun laporan keuangan. Di sini tujuan dari neraca saldo, mempermudah penyusunan laporan keuangan. Kalau sudah buat neraca saldo, mudah menyusun laporan keuangan. Ini bentuk neraca saldonya. Kita lihat, kasnya sebesar 7.050.000 rupiah. Itu tadi muncul di sana. Nah, penyusunannya sama seperti dengan Pak Zainal. Pertanyaannya, kok nggak sama dengan Pak Zainal tadi? Iya, angkanya berbeda. Karena ini hanya angkringan saja, Pak Zainal. Kalau tadi Pak Zainal lengkap. Dan ini hanya 1 bulan. Betul. Nah, Pak Zainal 1 tahun. Jadi angkanya memang berbeda, tidak bisa dibandingkan. Kalau kita susun semuanya lengkap, munculnya laporan keuangan yang ada di Pak Zainal. Gitu. Jadi ini hanya 1 bulan nih Pak Zainal. Pak Zainal 1 tahun untuk semua bisnis yang dimiliki oleh BUMDes. Nah, setelah itu baru kita buat, tadi Pak Zainal menyebutkan ada neraca saldo, kita buat neraca laporan laba rugi, laporan laba rugi ketemu labanya pendapatan dikurangi beban, labanya 250.000. Laba ini akan menambah modal tadi Pak Zainal katakan, sehingga modalnya awalnya 10 juta, ada laba 250, modal akhirnya 10.250.000. Itu yang nanti akan muncul di neraca. Ini neracanya kelihatan itu kasnya 7.050.000, modalnya juga 10.250.000. Terakhir kita buat arus kas. Tadi ini yang paling simpel ini. Semua usaha-usaha yang tadi dikatakan masjid, RT, mungkin Pak Zainal ini bendahara masjid, nulisnya ya seperti ini. Lihat kasnya 7.050.000, sederhana. Ini hanya untuk melihat apakah benar nggak sih itu tadi itu 7.050.000 kalau kita buat sederhana seperti ini. Saya kira itu Bu Uut, Pak Zainal, siklus sampai ketemu laporan keuangan yang seperti Pak Zainal katakan, bentuk laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban dari pengelola angkringan kepada BUMDes. Nah, karena kenapa? Karena BUMDes itu adalah investornya. Gitu, saya kembalikan Bu Uut, matur nuwun. Oke. Baik Bu Nur, walaupun tampaknya cukup panjang, namun tidaklah sulit ya untuk dijalankan, bahkan bisa terasa simple, sederhana, dan menyenangkan untuk menyusunnya. Sebagai penutup, saya akan mencoba untuk menggarisbawahi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Zainal, Bu Nur, kita semua di sini sebagai kiat-kiat penyusunan laporan keuangan BUMDes. Hal pertama, penyusunan laporan keuangan perlu melihat tujuan utama pelaporan, yaitu memberikan informasi keuangan yang transparan dan benar, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMDes kepada stakeholders termasuk bagi pemilik BUMDes. Hal kedua, penyusunan harus memperhatikan beberapa hal mendasar, diantaranya adalah 1. Mengenali entitas, jenis usaha, dan unit dalam BUMDes. 2. Mengenali kegiatan-kegiatan sebagai pembentuk transaksi. 3. Memastikan kelengkapan bukti transaksi. Dan yang terakhir, penyusunan laporan keuangan harus secara lengkap. Baiklah para pemirsa, terutama pengelola BUMDes Catur Harjo, Bantul, Yogyakarta, demikianlah rangkaian pelatihan ini. Semoga dapat memberi tambahan pemahaman
mudah untuk dipraktekkan, dan senantiasa bermanfaat. Kami bertiga, Bapak Zainal Arifin, Ibu Nur Fauzia, dan saya Nur Rahmat Utami, mohon undur diri. Terima kasih dan mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Makan enak, keripik kentang. Sang pembelajar akan menang. BUMDes Catur Harjo bersinar terang. terang. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.